Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Arai cahaya raksasa menyebar di langit, berubah menjadi sinar-sinar yang tak terhitung jumlahnya dan menyelimuti seluruh area sebelum mengalir turun. Di tengah formasi itu, Lindong duduk diam. Tangan kanannya memegang roh Yuan tanpa kesadaran, sementara tangan kirinya menggenggam bayi emas. Cahaya keemasan pekat terus mengalir dari kedua benda itu, lalu perlahan memasuki tubuhnya. Seiring masuknya energi tersebut, lapisan cahaya emas mulai terbentuk di permukaan tubuh Lindong. Pada saat yang sama, gelombang aura misterius perlahan menyebar dari tubuhnya. Little Marten mengamati dari samping lalu mengangguk pelan. Meskipun Lindong belum memiliki roh Yuan, dengan bantuan roh Yuan dari ahli tahap kehidupan misterius dan air liur inti bumi, peluangnya untuk membentuk roh Yuan awal cukup besar. Kalian juga manfaatkan kesempatan ini untuk menyerap milik kalian, ujar Little Marten pada Little Flame dan Ying Huan Huan. Little Flame langsung mengangguk. Ia duduk bersila di atas batu, lalu mengeluarkan bagiannya. Cahaya emas menyebar lembut, menyelimuti sekitarnya. Ying Huan Huan juga memegang miliknya, namun sempat terdiam sejenak. Ada kilasan emosi samar di matanya, namun segera hilang. Ia lalu menutup mata dan mulai berlatih. Little Marten memperhatikan sekilas, lalu sedikit mengernyit. Dengan instingnya yang tajam, ia merasakan sesuatu yang aneh dari gadis itu, sesuatu yang samar dan sulit dijelaskan. Gadis ini tidak sesederhana kelihatannya, gumamnya pelan. Namun ia tidak memperdulikannya lebih jauh. Selama Ying Huan Huan tidak membahayakan Lindong, itu sudah cukup baginya. Waktu berlalu dengan cepat, hari demi hari berganti, dan tanpa terasa 1 bulan telah lewat. Little Marten tetap berjaga di tempat itu, sementara daerah tersebut memang jarang dilewati orang sehingga sangat cocok untuk berlatih dalam ketenangan. Selama itu, cahaya keemasan di tubuh Lindong semakin kuat, seperti lapisan baju zirah emas yang menyelimutinya. Namun, sesuatu yang seharusnya terjadi, pembentukan roh Yuan, masih belum muncul. Little Marten sedikit mengernyit, masih belum penuh. Di dalam tubuh Lindong, energi emas dari kedua sumber terus mengalir melalui meridian menuju Yuan dan di dalam dantiannya. Di atas Yuan dan itu, pusaran hitam berputar tanpa henti, menyerap dan memurnikan energi tersebut sebelum mengalirkannya kembali sebagai cahaya emas yang lebih padat. Seiring waktu, Yuan dan itu membesar dan semakin berkilau. Namun, tetap belum menunjukkan tanda-tanda terobosan. Lindong sendiri tetap tenang. Ia tahu bahwa dengan kekuatannya yang masih di tahap Yuan Nirvana ke-6, membentuk roh Yuan adalah sesuatu yang sangat sulit. Bahkan dengan bantuan eksternal, proses ini tidak akan mudah. Setengah bulan berlalu lagi. Akhirnya, ia menyadari bahwa energi air liur inti bumi telah habis sepenuhnya. Melihat Yuan dan yang masih belum berubah secara signifikan, Lindong merasa sedikit kesal. Setelah menyerap begitu banyak energi, hasilnya masih belum terlihat. Namun tepat saat ia hendak menghentikan latihannya, tiba-tiba gelombang energi baru mengalir ke dalam tubuhnya. Lindong terkejut, lalu segera mengerti. Ini pasti milik Little Marten. Perasaan hangat muncul di hatinya. Tanpa ragu, ia kembali memusatkan pikirannya dan melanjutkan penyerapan. Kali ini, prosesnya berlangsung sekitar 1 minggu. Saat energi terakhir dari air liur inti bumi kedua menyatu dengan roh Yuan dan masuk ke dalam Yuan dan inti emas gelap itu tiba-tiba bergetar. Getaran kecil itu langsung membuat Lindong waspada. Ia menatapnya dengan penuh perhatian. Permukaan Yuan dan kini berkilau seperti emas murni, menyerupai telur emas yang bergetar. Lalu, retakan kecil mulai muncul. Retakan itu menyebar dengan cepat ke seluruh permukaan, dan cahaya keemasan memancar dari dalamnya. Lindong tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Setelah sekian lama, akhirnya ada respons. Tak lama kemudian, Yuan dan itu benar-benar pecah. Cahaya keemasan meledak di dalam dantian. Di tengah cahaya itu, energi berkumpul perlahan, membentuk sesuatu. Sebuah sosok kecil berwarna emas, seukuran telapak tangan, mulai muncul. Tubuh Lindong bergetar hebat saat sosok itu terbentuk. Perasaan yang sangat aneh dan misterius muncul dalam dirinya, seolah jiwa dan tubuhnya terpisah, namun tetap terhubung erat. Ia menatap sosok kecil itu dengan penuh emosi. Ini, roh Yuan. Suaranya dipenuhi kegembiraan yang tak bisa disembunyikan.
Cahaya keemasan berputar dan menyebar di dalam dantian. Sosok ilusi emas seukuran telapak tangan tampak terbentuk dari nyala api emas, perlahan bergetar dan memadat. Saat sosok kecil itu tumbuh, cahaya keemasan yang sebelumnya bertebaran tiba-tiba berhenti, lalu berbalik arah dengan kecepatan tinggi dan sepenuhnya terserap ke dalam tubuh kecil tersebut. Setelah seluruh cahaya masuk, sosok itu menjadi lebih jelas. Wujudnya menyerupai Lindong, hanya saja jauh lebih kecil, dengan aura polos namun misterius. Roh Yuan akhirnya terbentuk. Namun, roh Yuan ini masih belum sepenuhnya sempurna. Dibandingkan dengan para ahli di tahap kehidupan misterius, milik Lindong masih sedikit lemah. Meski begitu, mengingat dia baru berada di tahap 6 Yuan Nirvana, ini sudah pencapaian luar biasa. Kedepannya, roh Yuan ini masih bisa terus disempurnakan. Roh Yuan perlahan turun dan duduk di atas cincin naga Yuan di dalam dantian. Tangannya membentuk segel kultivasi. Getaran halus menyebar di dalam tubuh Lindong. Gelombang energi besar mengalir keluar dari roh Yuan, menyebar ke seluruh meridian. Energi ini tidak hanya mengalir di tubuh fisik, tetapi juga memasuki istana Yuan, pusat energi mentalnya. Dalam sekejap, kekuatan Yuan dan energi mental Lindong meningkat dengan sangat cepat. Ini adalah umpan balik dari roh Yuan. Jika sebelumnya Yuan dan menjadi pusat kekuatan, kini roh Yuan menggantikannya dengan tingkat yang jauh lebih tinggi. Penggunaan energi menjadi lebih efisien, tetapi kekuatannya justru meningkat tajam. Kekuatan besar itu terus mengalir, hingga akhirnya Lindong merasakan adanya batas tak terlihat di dalam tubuhnya. Dia memahami bahwa itu adalah penghalang berikutnya. Dengan pikiran yang tenang, dia langsung mendorong seluruh kekuatannya ke arah batas tersebut. Api nirvana hitam muncul di dalam tubuhnya, mulai menguji kembali tubuh dan meridiannya. Namun kali ini, Lindong jauh lebih tenang. Sisik hijau samar muncul di dalam tubuhnya, melindungi dari kerusakan. Di saat yang sama, roh Yuan di dalam dantian membuka matanya. Cahaya keemasan menyebar, lalu menekan api nirvana secara perlahan hingga menjadi stabil. Dengan bantuan roh Yuan, tekanan kesengsaraan nirvana tidak lagi menjadi ancaman besar. Tak lama kemudian, Lindong membuka matanya di dunia luar. Langit di atasnya telah berubah, awan gelap berkumpul, pertanda datangnya kesengsaraan petir angin. Namun ekspresinya tetap tenang. Simbol leluhur melahap muncul dari tubuhnya, berubah menjadi lubang hitam dan langsung menuju awan gelap tersebut. Energi di dalam awan perlahan menghilang, seolah ditelan sepenuhnya. Tak butuh waktu lama, langit kembali tenang. Setelah itu, gelombang energi besar menyebar dari tubuh Lindong ke segala arah. Dia menekan telapak tangannya ke tanah. Retakan besar langsung menyebar ke seluruh puncak gunung. Kekuatan Yuan dan energi mental berputar di sekelilingnya sebelum perlahan mereda. Lindong menghembuskan napas panjang lalu berdiri. Tubuhnya terasa jauh lebih kuat, seolah dipenuhi kekuatan baru yang tak terbendung. Tahap 7 Yuan Nirvana, Master Simbol Surgawi 6 Segel. Dengan terbentuknya roh Yuan, kekuatannya melonjak drastis. Lumayan, ujar Little Marten sambil mengangguk. Lindong tersenyum tipis. Terima kasih. Namun Little Marten tidak terlalu mempermasalahkannya. Tatapannya justru beralih ke arah lain dengan sedikit perubahan ekspresi. Dibandingkan kamu, sepertinya dia lebih menarik untuk diperhatikan. Lindong terkejut dan langsung menoleh. Di kejauhan, Ying Huan-Huan masih duduk bermeditasi. Namun ada sesuatu yang berbeda. Rambut hitam panjangnya telah berubah menjadi warna biru es yang aneh, memancarkan aura dingin yang tidak biasa. Wanita muda itu duduk di atas batu hijau, rambut panjang biru esnya terurai hingga menutupi tubuhnya. Dari dirinya terpancar aura dingin yang samar namun menusuk hingga ke tulang. Dingin itu tidak terasa berat, tetapi sangat dalam, seolah mampu membekukan jiwa siapapun yang merasakannya. Apa yang terjadi? Tanya Lindong dengan ekspresi terkejut. Ia jelas tidak memahami perubahan yang terjadi pada Ying Huan-Huan. Gadis ini tidak sesederhana itu, jawab Little Marten dengan wajah serius. Lindong mengangguk pelan. Perubahan seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa terjadi pada orang biasa. Saat mereka mengamati, ekspresi samar kesedihan muncul di wajah Ying Huan-Huan. Kemudian, lingkaran-lingkaran cahaya biru es perlahan muncul dari tubuhnya dan menyebar ke sekeliling. Tanah di sekitarnya langsung membeku. Dalam waktu singkat, seluruh puncak gunung berubah menjadi hamparan es berwarna biru.
Rambut biru esnya perlahan memanjang, berkibar tertiup angin dingin. Ditambah dengan butiran salju yang berjatuhan, sosoknya tampak seperti ratu es yang berdiri di tengah badai salju. Pemandangan itu begitu indah, namun juga membuat hati terasa dingin. Ketika lingkaran cahaya itu bergetar, ekspresi di wajahnya berubah semakin dalam. Lalu, matanya yang tertutup perlahan terbuka. Pupilnya kini berwarna biru es sepenuhnya, tanpa emosi sedikit pun. Tatapannya dingin, seperti dewa yang memandang dunia tanpa rasa. Lindong menatapnya dengan serius. Ia bisa merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Sosok di depannya terasa asing, sangat berbeda dari Ying Huan-Huan yang ceria dan penuh kehidupan. Meski hatinya gelisah, Lindong tidak berani bertindak. Ia takut justru akan menyakitinya jika bertindak sembarangan. Mereka hanya bisa diam dan mengamati. Tiba-tiba, cahaya biru es muncul di dahi Ying Huan-Huan. Cahaya itu membentuk sebuah simbol kuno yang misterius. Simbol reinkarnasi, gumam Little Marten, wajahnya langsung berubah kaget. Lindong terkejut. Simbol reinkarnasi. Apa itu? Little Marten menarik napas dalam sebelum menjelaskan dengan suara rendah, kau tahu tentang tahap reinkarnasi. Lindong mengangguk pelan. Setelah hidup dan mati, itu adalah reinkarnasi. Tapi katanya, itu abadi. Tidak ada yang benar-benar abadi, jawab Little Marten. Bahkan mereka yang mencapai tahap reinkarnasi tetap menghadapi bahaya. Sama seperti tahap nirvana memiliki kesengsaraan nirvana, tahap reinkarnasi juga memiliki kesengsaraan reinkarnasi. Jika berhasil melewatinya, mereka akan mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi. Tapi jika gagal, mereka akan lenyap, kecuali beberapa yang sangat kuat. Lindong terdiam mendengarkan. Mereka yang sangat kuat bisa menyisakan sedikit kesadaran dan memasuki siklus reinkarnasi. Mereka menunggu kesempatan untuk bangkit kembali di kehidupan berikutnya. Orang seperti itu disebut reinkarnator. Tatapan Little Marten tertuju pada Ying Huan-Huan. Dan gadis ini, kemungkinan besar adalah salah satunya. Lindong memijat pelipisnya. Jadi maksudmu, di kehidupan sebelumnya, dia adalah ahli di tahap reinkarnasi. Benar, penjelasan itu terasa sulit diterima, tapi kondisi di depan mata membuatnya tidak bisa menyangkal. Apakah ini akan mengubah dirinya? Tanya Lindong pelan. Apakah dia akan menjadi orang lain? Little Marten menggeleng. Mungkin akan ada perubahan, tapi yang tetap mengendalikan tubuh ini adalah dirinya sekarang. Selama kesadaran lamanya tidak sepenuhnya bangkit, dia tetap Ying Huan-Huan. Lindong menghela napas lega, meski masih ada kekhawatiran di hatinya. Dari sudut pandangnya, ia lebih ingin Ying Huan-Huan tetap seperti yang ia kenal, bukan sosok kuat dari masa lalu. Jangan terlalu khawatir, lanjut Little Marten. Banyak reinkarnator yang tidak pernah bangkit. Mereka hidup seperti orang biasa sampai akhir hayat. Lindong mengangguk pelan. Beberapa saat kemudian, aura dingin di langit mulai melemah. Lingkaran cahaya biru es satu persatu kembali ke tubuh Ying Huan-Huan. Rambut biru esnya perlahan memendek, warnanya kembali menjadi hitam seperti semula. Tubuhnya perlahan turun dari udara. Lindong melangkah maju dan menangkapnya. Pinggangnya yang lembut membuat Lindong sedikit terkejut, namun ia tetap tenang. Saat itu, Ying Huan-Huan membuka matanya. Mata hitamnya kembali seperti biasa. Tatapan mereka bertemu. Lindong tetap tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun wajah Ying Huan-Huan perlahan memerah, menyadari posisi mereka yang cukup dekat. Ia segera memalingkan wajah dengan sedikit malu. Melihat ekspresi itu, Lindong akhirnya merasa lega. Ini adalah Ying Huan-Huan yang ia kenal.